Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan. Nama saya Pasya Alayubi dan rekan-rekan saya Nama saya Immanuel. Nama saya Ahmad Arifin. Nama saya Rivaldi Nugraha. tentang pendapatan negara, pengangguran, dan kebijakan untuk mengatasinya. Latar belakang. Perekonomian Indonesia sejak masa awal Orde Baru hingga kecenderungannya pada era globalisasi pada tahun 2020 nanti, maka kan kita peroleh suatu perkembangan yang taat asas, artinya produk unggulan maupun andalan pemasukan devisa atau PDB secara perlahan namun pasti menunjukkan pergeseran dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Hal ini secara langsung juga membawa pengaruh terhadap perubahan struktur sosial masyarakat, dari budaya pertanian tradisional menjadi budaya industri modern. Rumusan masalah dan tujuan. 1. Apa saja peran teknologi dalam transformasi struktural perekonomian Indonesia? 2. Bagaimana dampaknya terhadap pengangguran dalam peran teknologi? 3. Bagaimana cara mengatasi pengangguran serta kebijakan dalam transformasi struktural perekonomian? Tujuan. Untuk mengetahui peran teknologi dalam transformasi struktural perekonomian Indonesia secara komprehensif. 2. Memaparkan dan menjelaskan dampaknya terhadap pengangguran dalam peran teknologi. 3. Menjelaskan cara mengatasi pengangguran serta kebijakannya dalam transformasi struktural perekonomian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada peran teknologi dalam transformasi. Transformasi struktural merupakan suatu proses yang terjadi pada masa transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Transformasi struktural tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan, tetapi juga ditentukan oleh perbaikan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan dari golongan berpendapatan rendah akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang dan jasa produksi sektor padat karya di dalam negeri, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Next. Ada 3 macam indikator distribusi pendapatan. Yang pertama, kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan selama misalnya 1 tahun. Yang kedua ada distribusi ukuran. Distribusi ukuran adalah besar atau kecilnya pendapatan yang diterima masing-masing orang. Distribusi pendapatan perseorangan atau personal distribution of income atau distribusi ukuran pendapatan, size distribution of income merupakan indikator yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Yang ketiga ada indeks atau rasio Gini. Indeks atau rasio Gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 sampai 1 menjelaskan kadar kemertaan distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dampak pengangguran dalam peran teknologi. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada, yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Next. Metode akrual basis. Akrual basis adalah proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat sedang terjadi, meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Pada akrual basis, pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima. Sedangkan biaya dicatat pada saat biaya tersebut dipakai atau digunakan.
meskipun belum mengeluarkan kas. Dengan demikian, pada metode akrual basis, pendapatan dicatat pada saat terjadi penjualan meskipun kas belum diterima. Next. Dampak pengangguran. Bagi perekonomian negara, dampaknya yaitu ada 3. 1. Penurunan pendapatan per kapita. 2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. 3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dampak bagi masyarakat. 1. Pengangguran merupakan beban psikologis dan psikis. 2. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila tidak bekerja. 3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Penyebab terjadinya pengangguran. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang sifatnya sementara, yang disebabkan adanya kendala waktu pengangguran. Yang kedua, pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang atau naik turun kehidupan perekonomian dan siklus ekonomi. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah keadaan menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek yang menyebabkan seseorang harus menganggur. Selanjutnya, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal adalah pengangguran yang menganggur akibat imbasnya naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Selanjutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat pertumbuhan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Yang terakhir, pengangguran siklus. Pengangguran siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadinya resesi. Next. Cara mengatasi pengangguran serta kebijakannya. Yang pertama, meningkatkan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor kelebihan tenaga kerja ke tempat dan sektor ekonomi yang kurang tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan informasi yang cepat jika ada lowongan pekerjaan di sektor lain. Yang keempat, melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu hingga musim tertentu. Yang kelima, mendirikan industri padat karya. Yang keenam, mengintensifikasi program keluarga berencana. Yang tujuh, membuka kesempatan bekerja ke luar negeri. Yang kedelapan, mendorong majunya pendidikan. Yang kesembilan, meningkatkan latihan kerja. Yang kesepuluh, mengadakan program transmigrasi. Yang terakhir, memberikan kemudahan pada investor baru untuk mendirikan industri baru. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.